Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Sabtu tanggal berapa ini? 23 November ya, bulan Hijriahnya. (22) Rabiul Awal ya. Jumadil Awal. Naam. Taib, dan ini insyaallah adalah merupakan kitab yang ketiga insyaallah yang akan kita pelajari dari silsilah durus kita, silsilah pelajaran kita di Masjid Thariqul Huda ini, khususnya di bidang akidah, di mana pelajaran pertama kita adalah Al-Mu'taqadus Sahih oleh Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas. Kemudian pelajaran kedua kita adalah Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari. Dan pelajaran ketiga kita adalah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullahu ta'ala. Naam. Namun ikhwanna fiddin azzani Allah wa iyyakum, sebelum kita masuk untuk mempelajari kitab ini, ada beberapa mukaddimah penting yang kiranya perlu disampaikan, yaitu ada dua mukaddimah yang paling penting. Mukaddimah yang pertama adalah kenapa kita memperhatikan untuk mempelajari perkara akidah. Yang kedua, kita akan berbicara secara singkat tentang biografi daripada Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni, beliau tabaqatnya dikatakan oleh Al-Hafidh Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lam Nubala, itu termasuk di antara tabaqat yang ke-23. Beliau berada di bawah Al-Imam Al-Barbahari, beliau berada di bawah Ibnu Battah, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat para imam dari kalangan para salafun as-saleh, mereka banyak membicarakan permasalahan akidah.
Bahkan mereka mempunyai tulisan-tulisan khusus yang berbicara tentang akidah. Maka pertanyaannya, kenapa begitu penting mereka memperhatikan pembahasan akidah? Pertama, kita katakan bahwa pembenahan terhadap akidah merupakan asas dasar agama Islam. Pembenahan terhadap akidah merupakan apa? Asas dasar Islam. Dengan kata lain, bahwa akidah merupakan dasar atau pondasi seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang dikatakan tanpa pembenahan akidah, maka amal itu tidak berguna. Seberapa banyak pun seseorang dia melakukan amalan, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah itu sholat, haji, dan seterusnya. Tapi ketika dibangun di atas akidah yang semrautan, akidah yang kacau balau, maka tidaklah bermanfaat amalan yang dia kerjakan tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma'amalu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan-amalan yang mereka lakukan itu, lalu kami jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan, tidak berguna, sia-sia. Nah, begitu pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walau asyraku la habita minhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka terjatuh dalam kesyirikan, maka gugurlah apa yang telah mereka lakukan. Habislah apa yang telah mereka lakukan itu. Begitu pula Allah Azza wa Jalla mengatakan, man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla haramkan baginya adalah surga. Sebab itu suatu ketika sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam rangka mengingkari qadariyah, itu beliau pernah berkata, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, seandainya mereka mempunyai emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka infakkan di jalan Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima infak mereka itu sampai mereka beriman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Sampai mereka beriman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Artinya, nas-nas ini dan yang semisal dengannya terlalu banyak sekali kalau kita sebutkan satu persatu, menunjukkan kepada kita bahwa amal ibadah apapun yang tidak dibangun di atas pondasi akidah yang benar, apakah itu dia mengingkari salah satu daripada rukun Islam, rukun iman, takdir misalnya, atau hari kiamat misalnya, atau bahkan mungkin dia terjatuh dalam kesyirikan, maka tidaklah bermanfaat amal ibadah yang dia lakukan itu. Seberapa banyak pun amal yang dia lakukan. Bahkan Ibnu Umar mengingkari dengan tegas, mengatakan seandainya orang-orang Qadariyah itu mempunyai emas satu gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, niscaya tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita katakan bahwa akidah merupakan kewajiban pertama dan terakhir setiap muslim. Akidah itu merupakan kewajiban pertama dan terakhir setiap muslim. Jadi seorang muslim itu kewajiban yang paling pertama baginya adalah akidah. Dan kewajiban terakhirnya juga akidah. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan setiap muslim
untuk menjadi seorang muslim itu adalah dengan akidah. Maka tidaklah diragukan lagi bahwa ketika seorang dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia mengimani rukun iman dengan benar, maka dia dikatakan seorang muslim, mukmin, walaupun dia mengucapkannya itu ketika dia masih kecil, maka dia sudah dewasa, dia tidak perlu mengulanginya lagi. Dan ketika di akhir hayatnya, dia juga dituntut untuk mati dalam keadaan akidahnya benar. Sebab itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, itu kata beliau kepada Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau ini akan mendatangi suatu kaum yang termasuk dari ahli kitab, yaitu apa? Al-Yahudu wan Nasara. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah. Maka jadikanlah perkara yang paling pertama engkau seru mereka kepadanya adalah agar mereka itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah kalimat yang pertama. Maka kewajiban yang pertama bagi seorang muslim adalah akidah. Kewajiban yang terakhir juga akidah. Kenapa? Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka di sini kita katakan akidah adalah merupakan kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir bagi setiap muslim. Naam. Paham ya ikhwan? Baik. Kemudian yang berikut kita katakan bahwasanya akidah merupakan inti dakwanya para nabi. Akidah merupakan inti dakwanya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk memerintahkan mereka ubudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian Allah saja dan hindarilah sesembahan yang lain selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang keempat, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita katakan bahwa akidah dibutuhkan bukan hanya di dunia saja, tetapi di alam kubur pun membutuhkan akidah. Maksudnya apa? Ya maksudnya ketika seorang hamba dibangkitkan di kuburnya itu, dia dihadapkan oleh pertanyaan malaikat tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. 3 pertanyaan malaikat ini membutuhkan akidah yang benar untuk bisa menjawabnya. Sebab itu orang yang ragu-ragu di dunia tentang kebenaran akidah Islam, tentang kebenaran akidah yang sahih, maka dia akan mengatakan ha ma adri. Saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna hadza faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun ikut mengatakan demikian. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa akidah bukan hanya dibutuhkan dalam kehidupan dunia, tetapi di alam kubur pun seorang hamba membutuhkan akidah. Untuk apa? Untuk dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Naam. Dan tentang pertanyaan di alam kubur ini dinamakan apa? Fitnah kubur. Fitnah kubur itu disepakati oleh para ulama, para salaf maupun para khalaf. Kecuali orang-orang yang menyelisihinya seperti Bishr al-Marisi dan para pengikutnya dari kalangan Mu'tazilah. Mereka apa? Mengingkari adanya apa? Fitnah kubur. Yang kelima, tentang pentingnya mempelajari akidah itu adalah bahwa para salaf sangat memperhatikan dalam mempelajari permasalahan akidah.
Banyak kitab-kitab akidah yang ditulis oleh mereka. Katakanlah kitab akidah yang mereka beri nama dengan As-Sunnah itu saja lebih dari, kurang lebih ada 15 lebih As-Sunnah yang ditulis oleh anaknya Imam Ahmad, As-Sunnah yang ditulis oleh Abu Daud As-Sijistani, penulis kitab Sunan, ya, dan seterusnya. Belum lagi kitab-kitab akidah yang diberi nama dengan Asy-Syariah, belum lagi diberi nama dengan Al-Iman, ya. Banyak sekali kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Mereka mempunyai perhatian yang sangat serius untuk mempelajari permasalahan akidah. Sampai-sampai terjadi di kalangan para sahabat. Yaitu ada suatu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, bahwa sahabat yang mulia Jundub bin Abdillah, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imanan. Kata Jundub bin Abdillah, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ketika itu kami adalah anak-anak kecil yang beranjak dewasa. Kami diajari tentang iman sebelum diajari Al-Quran. Kami diajari tentang iman sebelum diajari apa? Al-Quran. Kemudian setelah itu, setelah kami diajari iman, baru ta'allamna Al-Quran. Kami belajar Al-Quran. Nah, ketika kami sudah tahu iman, kami belajar Al-Quran, apa yang terjadi? Faznadna bihi imanan. Maka bertambahlah dengan itu keimanan kami. Tambah kuatlah iman kami. Maka akhunna fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini satu bukti yang menunjukkan kepada kita bahwa bukan hanya terjadi di kalangan para salaf, ya, dalam kalangan deretan para ulama setelah para sahabat, tetapi terjadi di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Ibnu Majah di sini, bahwa Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu pernah berkata tentang skala prioritas bagi mereka dalam belajar. Skala apa? Prioritas bagi mereka dalam belajar. Apa kata beliau? Jelas kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Kami dulu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara ketika itu kami anak-anak yang baru mau beranjak dewasa. Maka fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami pelajari, kami diajari tentang iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Setelah kami pelajari Al-Quran, thumma ta'allamna Al-Quran. Setelah kami mempelajari iman, baru kemudian kami mempelajari Al-Quran. Setelah kami pelajari Al-Quran, dan dalam kondisi kami sudah juga mempelajari iman, fazdadna bihi imanan. Maka semakin kuat bertambah keimanan kami. Nah, jadi prioritasnya para salaf itu mereka sangat memperhatikan permasalahan akidah, karena betapa penting dan betapa urgennya permasalahan akidah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah bahwa dengan akidah Islam, akidah yang benar, itu dia mempersatukan umat. Mempersatukan umat. Sebagaimana kita lihat bahwa sejarah membuktikan, ya, di zaman awal-awal Islam itu di kota Madinah yang waktu itu masih bernama Yathrib, ya, itu hidup di sana kabilah-kabilah dari bangsa Arab. Ada kabilah yang paling mendominan yaitu Khazraj dan Aus.
Nah, kabilah ini terjadi pertengkaran di antara mereka sudah beratus-ratus tahun lamanya. Berperang, selalu berperang. Adanya permusuhan dan kebencian yang begitu mendalam di hati kedua kabilah ini. Maka datanglah para sahabat yang waktu itu telah menerima Islam dari Nabi, datang ke kota Madinah ini, mempersiapkan kondisi sedemikian rupa sehingga hijrahlah kaum muslimin ke sana, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hijrah ke sana. Maka permusuhan di antara Khazraj dan Aus itu hilang dengan sendirinya. Ya, Allah tabaraka wa taala mengatakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kalian terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian yang dulunya kalian itu berada dalam keadaan bermusuh-musuhan. Lalu dengan nikmat Islam itu kalian menjadi saudara. Kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadhahu minhum. Yang dulunya kalian itu berada dalam di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Perhatikan ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dan kepada para sahabat ketika itu, dan umumnya kepada kita, bahwa ketika dulunya kaum muslimin itu sebelum Islam mereka berada dalam fanatisme golongan, fanatisme kesukuan. Bahkan bukan 1-2 tahun perselisihan di antara mereka. Perselisihan dan pertikaian yang terjadi di antara mereka itu beratus-ratus tahun lamanya. Dendam yang luar biasa. Ya, masing-masing kabilah memproklamirkan dirinya sebagai kabilah yang paling terbaik. Masing-masing suku menganggap dirinya sebagai suku yang paling terbaik dan terkuat. Lalu mereka dipersatukan oleh apa? Dipersatukan oleh Islam. Dipersatukan di atas akidah yang benar. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Maka dengan nikmat akidah yang benar itu tersingkirlah berbagai macam perselisihan, tersingkirlah berbagai macam permusuhan. Mereka bersatu di atas akidah yang benar. Sampai-sampai coba antum bayangkan ya ikhwan. Ada sahabat yang dia punya beberapa orang istri. Dia nekat menawarkan istrinya kepada sahabatnya yang lain. Kalau engkau mau, saya ceraikan dan engkau nikahi mereka. Subhanallah. Artinya apa? Mereka benar-benar persaudaraan yang terjadi di antara mereka. Bukan hanya memberikan hartanya, bukan hanya memberikan bendanya, bahkan mereka mempersiapkan harta termahal mereka untuk menyokong saudaranya. Saudara apa? Bukan saudara senasab yang terjadi di antara mereka, tapi saudara imaniyah, ukhuwah islamiyah. Maka itu apa? Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka berdiri di atas akidah yang sahihah. Dan inilah hakikatnya persatuan. Hakikatnya persatuan adalah bersatu di atas akidah yang sahihah. Maka kita katakan ya ikhwanna fiddin azzani Allahu wa iyyakum, bahwa di antara perkara pentingnya mempelajari akidah itu adalah di atas akidah yang benar itu bersatulah umat manusia, terkhususnya kaum muslimin, tersingkirlah dari mereka berbagai macam perselisihan dan perpecahan. Tersingkirlah dari mereka berbagai macam perselisihan dan perpecahan, pertikaian, permusuhan, dan seterusnya. Dan itulah sebenar-benarnya persahabatan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah mempersatukan kaum mukminin di atas akidah yang sahihah. Di atas akidah yang sahihah. Naam. Demikian akhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang pertama adalah tentang pentingnya mempelajari akidah. Dan pentingnya mempelajari akidah ini harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Maka saya sarankan kepada madrasah-madrasah ya, TK-TK, Raudatul Atfal ya,
madrasah-madrasah halaqah-halaqah Quran, maka sisipkanlah kurikulum tentang akidah sesuai dengan umur dan usia mereka, ya. Bahkan pertanyaan alam kubur, 3 pertanyaan alam kubur itu menjadi asas paling mendasar di dalam kitab Thalathatul Usul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Bahkan kalau kami di negeri Yaman di Darul Hadis itu ada satu pelajaran akidah khusus untuk anak-anak, itu sangat bagus sekali, ya. Maka susupkanlah pelajaran akidah pada madrasah-madrasah, pada TK-TK, ya, pada halaqah-halaqah Quran, di samping mereka mempelajari Al-Quran, ya. Nah, kita lihat banyak orang sekarang pandai menghafal Al-Quran tetapi akidahnya semrautan, akidahnya kacau balau, ya. Maka ini juga adalah musibah, ya. Karena yang paling penting dan yang paling utama menjadi pokok bagi kita adalah selamatnya akidah. Nah, tidak ada manfaatnya seorang dia membangun amal ibadah yang begitu banyak, tapi dia membangunnya di atas pondasi yang rapuh. Dia membangunnya di atas akidah yang rusak, karena amalan-amalan yang dia lakukan itu tidak berfaedah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa ikum. Pelajaran pada hari ini satu mukaddimah saja. Ya, tadarruj. Sedikit demi sedikit, jangan banyak-banyak, sesuai dengan kondisi, ya. Wallahu taala alam bisawab. Walaupun sedikit yang penting ada, ya. Daripada kosong sama sekali. Bendingan punya istri daripada enggak punya istri. Bang Yadi jangan tersinggung, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.